Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini akan ada beberapa update informasi mengenai Chelsea di beberapa hari terakhir. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Palembang, True Blue dari Jawa Timur, dan True Blue dari Bandung. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di channel ini dan selalu meramaikan kolom komen. Respect dari gue dan sehat selalu untuk kalian semua. Kita mulai aja di berita pertama menanggapi keputusan wasit di pertandingan melawan Leeds yang berhasil ditahan imbang oleh Leeds ya dengan skor 2-2. Ini Rossinior menyatakan setelah pertandingan jika ada sentuhan tangan sedikit saja dalam proses terjadinya gol kedua itu tetap handball. Tapi kamu bilang itu tidak sengaja, justru membuat saya semakin marah. Nah, seperti yang kita tahu ya, di proses terjadinya gol kedua Leeds itu yang akibat dari blunder Acempong, tapi beberapa kejadian sebelumnya ada handball yang dilakukan oleh pemain Leeds yang bernama Jayden Bogle. Jadi ini sempat terkena tangan tapi terus diaktifkan play on, dan ini juga yang membuat beberapa pemain Chelsea kehilangan konsentrasi beberapa detik sehingga terjadinya gol kedua ya. Rosiner juga menegaskan akan memberikan arahan yang lebih detail lagi kepada para pemain dan melihat kejadian tersebut dari cuplikan-cuplikannya supaya hal seperti ini tidak lagi terjadi di pertandingan berikutnya ya. Hasil imbang melawan Leeds ini membuat Chelsea menjadi tim dengan kehilangan poin terbanyak di Premier League dalam pertandingan yang sudah unggul ya. Chelsea saat ini telah kehilangan 17 poin dari posisi unggul di musim ini dengan 15 poin di antara terjadi di Stamford Bridge. Jumlah tersebut menjadi yang terbanyak dibandingkan tim lain di Premier League. Jadi ini juga menjadi catatan penting buat Liam Rossinier seperti yang kita tahu juga. Sejak Enzo Maresca di musim ini terutama ya, Chelsea memang tidak mampu mempertahankan intensitas permainan sepanjang 90 menit. Jadi ada aja momen-momen off dari Chelsea yang ditunjukkan di setiap pertandingan, dan kerap kali hal tersebut menjadi satu ancaman dan bom waktu buat Chelsea. Dan semoga aja ini menjadi pertandingan terakhir di mana Chelsea kehilangan poin dari posisi unggul ya, dan tidak akan terjadi lagi di sisa pertandingan selanjutnya. Di berita kedua, ini gonjang-ganjing terjadi di tubuh Chelsea Woman, dikutip dari Emma Sanders. Ini adalah salah satu jurnalis dari The Athletic ya. Chelsea mengkonfirmasi bahwa Paul Green telah meninggalkan posisinya sebagai Head of Women's Football setelah 13 tahun bersama klub. Paul Green bergabung dengan Chelsea pada 2013 dan menjadi sosok penting dalam perkembangan program sepak bola wanita, membantu membangun fondasi yang kuat dan membawa Chelsea Women menjadi salah satu tim terkemuka di kancah domestik dan juga Eropa selama lebih dari satu dekade. Jadi itu ya. Paul Green ini membuktikan bahwa permainan sepak bola wanita juga cukup menarik dan juga kompetitif ya. Chelsea di bawah Paul Green telah meraih 19 trofi termasuk gelar Liga dan Piala Domestik berkat kontribusi Green dalam perekrutan pemain dan strategi tim. Kepergian Green ini juga mengejutkan banyak pihak, terutama dari skuad Chelsea sendiri ya. Dikutip dari Simon Phillips, kepergian Green mengejutkan tim Chelsea Women. Bukan cuma perpisahan ini mendadak, tapi juga tidak satupun dari tim yang tahu mengenai hal ini. Mereka bahkan diinfokan beberapa tahu informasi kepergian Green ini dari media ya. Salah seorang pemain senior di klub ini menyatakan proses perpisahan ini sangat memalukan dan tidak menghormati Green yang sudah memiliki jasa luar biasa untuk mengembangkan Chelsea Women. Dilansir dari Simon Johnson, dikutip dari The Athletic, kepergian Paul Green merupakan puncak dari berbulan-bulan masalah di balik layar Chelsea Women musim ini, termasuk upaya dari pihak-pihak yang sebelumnya fokus pada tim pria untuk memiliki pengaruh lebih besar terhadap operasi tim wanita. Sumber-sumber yang mengetahui situasi tersebut menyuarakan kekhawatiran bahwa perubahan ini akan berdampak negatif terhadap skuad. Selain itu, masih dari The Athletic ya, selama Paul Green masih menjadi pintu utama bagi klub yang ingin berbisnis dengan Chelsea, sumber menyebutkan bahwa kini setiap keputusan transfer di Chelsea Women harus mendapatkan persetujuan formal melalui berlapis-lapis level di atas Green. Namun pihak-pihak tersebut juga memutuskan perhatian pada tim putra. Salah satu sumber bahkan mengeluhkan keinginan Chelsea untuk memperbaiki sesuatu yang sebenarnya tidak rusak. Statement ini diamini oleh banyak pihak yang diwawancarai oleh The Athletic di artikel tersebut ya. Menurut banyak pihak, keterlibatan Paul Winstanley ini sangat kental dalam kasus kepergiannya Paul Green ini ya. Dikutip dari Simon Johnson, menurut dua sumber, Paul Winstanley telah menyampaikan keinginannya untuk meningkatkan jumlah penjualan pemain dari skuad Chelsea Women. Dua sumber yang dekat dengan tim Chelsea Women juga menyebutkan bahwa sejak kedatangan Bluco, budaya internal klub berubah ke arah yang lebih buruk. Jadi ini tentu bukan berita mengejutkan. Paul Winstanley yang awalnya mengacak-acak tim putra ya dari Chelsea ini pelan-pelan setelah hampir 4 tahun
melebarkan sayapnya, mencoba untuk reorganisir ya Chelsea Women dengan memecat kepalanya dulu ya, Paul Green ini. Dan ini tentu menjadi titik balik buat Chelsea Women yang kita tahu di musim lalu itu benar-benar luar biasa unbeaten ya, bahkan di beberapa puluh game ini Chelsea Women sangat kompetitif dan berjaya di Premier League Women ya. Dan kita lihat apa yang akan terjadi dengan tim putri dari Chelsea ini setelah Paul Winstanley ikut mencampuri urusan transfer dan bisnis dari Chelsea Women ini ya. Berita ketiga di matchday ke-26 Premier League ini memakan korban. Dua manajer dipecat setelah matchday ke-26. Yang pertama adalah Sean Dyche yang dipecat oleh Nottingham Forest setelah hanya mampu bermain imbang melawan Wolves. Forest akan segera mencari pelatih keempat mereka di musim ini. Ini menjadi tamparan ya buat ownernya Forest yang memecat Nuno Espirito Santo di saat timnya sedang bagus-bagus ya. Ini tentu semoga menjadi mirror buat tim-tim lain yang sedang di atas angin untuk tidak melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Nottingham Forest. Selain itu ada Thomas Frank yang resmi dipecat oleh Tottenham Spurs setelah hanya berhasil menang 2 pertandingan dari 17 laga Premier League. Saat ini Spurs berada di peringkat 16 dan sedang menuju ke zona degradasi. Dikutip dari Ben Jacobs juga ya, ini Robert De Zerbi dan Mauricio Pochettino menjadi dua nama terdepan yang sedang dipertimbangkan untuk menggantikan Thomas Frank. Nama Robbie Keane dan juga Francesco Farioli juga ikut dibahas untuk menggantikan Thomas Frank ya. Baik De Zerbi maupun Pochettino diyakini masih memiliki urusan yang belum tuntas di Premier League. Menarik ya, ini tentu De Zerbi dan Pochettino ini adalah dua pelatih yang sudah memiliki asam garam Premier League ya. De Zerbi bersama Brighton ini juga sempat mengejutkan dengan performa yang sangat baik ditunjukkan oleh tim Brighton di bawah De Zerbi dan sempat bahkan di peak performance-nya masuk ke 7 besar tim Premier League ya. Sangat luar biasa dan bagaimana De Zerbi ini bisa mengactivated seluruh pemain termasuk juga beberapa pemain yang akhirnya direkrut oleh Chelsea ya. Dan Mauricio Pochettino kita tahu dia adalah mantan manajer Spurs yang berhasil membawa Spurs ke final UCL ya dan sayangnya gagal pada saat itu melawan Liverpool. Mauricio Pochettino ini juga membuat skuad Spurs menjadi jauh lebih kuat di bawah Mauricio Pochettino dan dia berhasil selalu ya membawa Spurs ini di papan atas Premier League. Sempat melatih Chelsea, kita tahu bagaimana tangan dinginnya mengubah Chelsea yang amburadul di bawah Graham Potter dan akhirnya bisa bersaing di papan atas Premier League. Kita lihat ini akan menjadi persaingan yang sangat menarik. Siapa yang akan menjadi pelatih Spurs berikutnya. Kita ke berita transfer Chelsea, tapi sebelum gue mulai, untuk kalian yang mau membeli jersey klasik dan kualitas modern, langsung aja scan QR code yang ada di video ini. Kalian akan langsung ke jerseymegastore.id, pilih jersey favorit kalian, check out menggunakan kode JMSTRIP10 untuk mendapatkan diskon 10%. Kita ke berita transfer ya. Ini dilansir dari Vince, dikutip dari Kieran Gill. Orang-orang dalam Chelsea memperkirakan bursa transfer musim panas akan sangat sibuk dengan potensi pemain masuk di setiap lini non-kiper ya. Setelah jendela Januari yang berjalan relatif sepi. Jadi ini emang ada juga pernyataan ya beberapa video sebelum ini. Gue sempet juga ngebahas bahwa Paul Winstanley ini akan membawa para elite player katanya di musim panas ini. Siapa aja nanti yang akan menjadi transfer watchlist buat Chelsea di bulan Juli Agustus di tahun ini ya. Kita lihat aja nanti siapa nama-nama yang diincar oleh para supporting director ini untuk memperkuat Chelsea Football Club menjuarai Premier League. Beberapa pemain yang masuk juga ya. Ini ada beberapa rumor dalam incaran Chelsea walaupun ini masih banyak spekulasi tapi menurut gue ini juga cukup menarik untuk dibahas ya. Dilansir dari Chelsea Transfer dikutip dari Kieran Gill ya. Chelsea sudah lama mengagumi Adam Wharton dari Crystal Palace dan juga dikaitkan dengan Elliot Anderson dari Nottingham Forest. Dua klub Premier League ini memiliki hubungan yang baik dengan Chelsea. Kedua pemain ini sudah santer terdengar ya dihubungkan dengan Chelsea sejak musim panas kemarin. Anderson dan Wharton ini kita tahu dan kita udah sering banget ngebahas dua pemain ini. Tinggal kita lihat aja nanti apakah Chelsea memang benar-benar serius untuk merekrut dua pemain ini dan mengupgrade ya, menambah kekuatan di lini tengah Chelsea di musim depan. Ini tentu transfer yang sangat menarik dan sangat complicated gue yakin karena harga kedua pemain ini pasti sangat mahal ya. Ini akan menjadi tantangan tersendiri buat para sporting director bagaimana cara mereka untuk mendatangkan salah satu atau mungkin dua pemain ini ya. Dan siapa nanti yang akan keluar untuk membuat ruang bagi para pemain ini. Selain itu ada beberapa juga rumor yang masih sangat liar ya. Tapi akan gue bahas di sini. Jadi ini belum tentu 100% benar tapi kita lihat ya. Dikonfirmasi, Chelsea siap berpisah dengan Pedro Neto musim panas ini dengan sejumlah klub dari Spanyol.
termasuk Atletico Madrid sudah menanyakan ketersediaan dan kondisi transfernya. Winger tersebut tidak masuk dalam rencana Liam Rossinier, sementara Chelsea saat ini sudah cukup padat di posisi sayap kanan. Opsi yang dimiliki oleh klub untuk posisi tersebut antara lain akan ada Giovanni Quenda di musim depan dan juga Esteva Willian yang sudah gacor banget di Chelsea ya. Chelsea terbuka untuk mempertimbangkan tawaran yang masuk untuk Pedro Neto. Kita udah bahas juga ya di beberapa video kemarin, ini saat terdengar Pedro Neto kelihatannya mungkin masih nyaman ya, tapi terlihat sedang berada di on the verge untuk menjadi pemain bench player Chelsea. Mungkin kondisi ini juga membuat situasi menjadi agak sedikit keruh dan tidak nyaman untuk Pedro Neto, dan kelihatannya mungkin memang di bursa transfer musim panas Pedro Neto akan pergi meninggalkan Chelsea ya. Selain itu ada juga spekulasi yang beredar eksklusif Chelsea berencana memulai pembicaraan dengan Dewan Al Nassr terkait kemungkinan membawa Joe Felix kembali ke Stamford Bridge pada musim panas ini. Kesepakatan tersebut berpotensi melibatkan pertukaran pemain dengan salah satu dari nama berikut dikirim ke Al Nassr sebagai bagian dari deal. Ada Benoit Badiashile, ada Liam Delap, dan Axel Disasi. Joe Felix 100% ingin meninggalkan Arab Saudi dan kembali ke Eropa serta sangat terbuka untuk kembali ke Chelsea. Soal persyaratan pribadi tidak menjadi masalah dengan klub London tersebut. Update selanjutnya akan segera menyusul. Menurut gue ini agak impossible membawa kembali Joe Felix, apalagi transfer permanen dengan exchange player ya. Kita tahu Joe Felix begitu gacor di Al Nassr dengan kompatriotnya Cristiano Ronaldo, dan kelihatannya sih nggak mungkin ya Joe Felix untuk kembali karena gaji dia di Al Nassr itu cukup tinggi menurut laporan-laporan ya. Dan juga dari sisi permainan sendiri kelihatannya Liam Rossinier di musim depan ini akan mereduce para winger-winger yang memang winger murni gitu ya, yang tidak bisa bermain di multi position. Ini tentu akan terdegradasi dari squad Chelsea di musim depan karena dia kemungkinan akan memainkan 3 back dengan 2 pivotal nomor 10 yang bisa melebar dan juga bisa menusuk ke dalam. Jadi untuk para winger murni seperti Joe Felix yang kita tahu kemampuan dia sebenarnya luar biasa, tapi untuk dimainkan di nomor 10, Joe Felix di Chelsea pada beberapa waktu kemarin ini kurang on point dan juga tidak bisa meningkatkan performanya ya. Jadi menurut gue sih ini adalah berita-berita yang spekulatif, tapi coba tulis pendapat kalian di kolom komen apakah Joe Felix ini cocok untuk sistem Liam Rossinier dan apakah kalian mau Joe Felix kembali ke Chelsea. Nah, di berita berikutnya ini ada nama kiper Brighton yang menjadi salah satu target Chelsea untuk transfer musim panas nanti ya. Dilansir dari Charles Transfer dikutip dari Grammy Bailey. Chelsea bersiap menantang Bayern Munchen dalam perebutan kiper Brighton, Bart Verbruggen. Dan yang terpenting siap menyamai bandrol 50 juta pound sterling yang dipatok oleh The Seagulls. Sumber menginformasikan bahwa co-sporting director Paul Winstanley dan Head of Global Goalkeeping Ben Roberts telah melakukan pemantauan mendalam terhadap Verbruggen sejak masa mereka di Brighton. Winstanley pernah menjabat sebagai kepala scouting, sementara Roberts adalah pelatih kiper Brighton. Keduanya berperan besar dalam kerja awal dan penilaian yang mengawali proses hingga kiper asal Belanda itu akhirnya bergabung ke Amex Stadium. Menarik ini ya, karena Verbruggen ini merupakan salah satu kiper dengan percentage distribusi bola terbaik di Premier League di musim ini ya. Rossinier tentu sangat menyukai tipe kiper seperti Verbruggen ini, dan kita tahu juga performa dia di Brighton ini cukup baik, tapi untuk sisi saves dan refleks menurut gue Robert Sanchez jauh lebih baik daripada Verbruggen. Tapi mungkin memang distribusi dan short distribution ya terutama ya untuk membuat build up play yang diinginkan oleh Liam Rossinier, Robert Sanchez ini kelihatannya masih kurang. Tapi untuk long distribution kita tahu seperti di pertandingan melawan Leeds kemarin bagaimana tendangan jauh dari Robert Sanchez ini bisa menjadi ancaman ya yang dimanfaatkan Joe Pedro hingga akhirnya Joe Pedro mendapatkan penalti. Dan ini bisa menjadi plus minus mungkin ya kalau Verbruggen ini mungkin kuat di short passing dan juga bisa membantu build up dari belakang menjadi orang keempat yang di half space-nya Chelsea seperti yang dimainkan di Strasbourg. Kita lihat aja nanti bagaimana update dari perkembangan transfer ini, apakah betul Chelsea akan memilih Verbruggen, karena kita tahu juga akan ada Mike Penders yang kembali ke Chelsea di musim depan. Belum lagi Robert Sanchez yang penampilannya terus membaik ya. Jadi ini akan menjadi ya mungkin 50-50 lah ya, bukan spekulatif sama sekali. Karena Verbruggen ini banyak diperebutkan oleh klub-klub top Eropa ya untuk di transfer transfer musim panas nanti ya. Di berita berikutnya ini isu transfer dari Julian Alvarez. Ini santer masih beredar ya sampai saat ini. Dilaporkan dari ESPN dan El Desmarque. Perwakilan Chelsea sudah menunjukkan ketertarikan pada Julian Alvarez dengan melakukan sejumlah pertanyaan dan panggilan telepon untuk mengetahui situasi Julian Alvarez di Atletico Madrid.
Penyerang asal Argentina tersebut tidak menutup kemungkinan untuk kembali ke Premier League. Ya, kita udah bahas juga tentang transfer Julian Alvarez ini, apakah dia cocok ya, apakah dia bisa menjadi seorang pemain starter dan top performance, kita belum tahu, tapi yang pasti saat ini Joe Pedro sedang bagus-bagusnya. Mungkin kita butuh satu pemain yang mungkin levelnya bisa menyamai Joe Pedro dalam goal creation ya, tapi lebih konsisten dan mungkin egonya juga nggak terlalu besar ya. Karena Julian Alvarez ini kan kita tahu di Manchester City dia sebenarnya adalah pesaingnya Erling Haaland, tapi sayang tidak mampu untuk menunggu mungkin ya, sehingga dia memutuskan untuk pergi ke Atletico Madrid. Nah, kejadian ini mungkin kalau terjadi di Chelsea ya agak sulit sebenarnya ya, karena egonya juga harus di-reduce karena Chelsea adalah tim dengan permainan kolektif dan saat ini Joe Pedro sedang bagus-bagusnya. Tapi ya banyak juga para fans Chelsea yang menginginkan Julian Alvarez untuk bergabung dengan Chelsea sampai saat ini karena menurut mereka Julian Alvarez ini adalah satu pemain yang luar biasa ya, memiliki skill yang baik dan juga goal creation yang bagus. Tapi di Atletico Madrid saat ini dia juga mentok. Kita tahu di Manchester City juga di beberapa musim sebelumnya dia juga mentok juga ya, sehingga Pep Guardiola tidak memainkan Julian Alvarez secara reguler. Kita lihat apakah nanti akan ada harga-harga spesial, tapi kalau harga mahal menurut gue sih pemain seperti Julian Alvarez ini lebih baik di drop aja ya, karena ada banyak pilihan kalau menyentuh 100 juta ya. Kita lihat nanti perkembangan seperti apa, tapi hal ini dibantah oleh Gareth Gill ya. Menurutnya Julian Alvarez saat ini tidak masuk dalam daftar target transfer Chelsea, meskipun namanya santer dikaitkan dengan klub. Jadi ini menurut laporan Daily Mail, Julian Alvarez ini bukan pemain yang diincar oleh Chelsea untuk transfer musim panas. Ya, tapi mungkin akan ada perubahan. Kita lihat apakah nanti ada perkembangan lebih lanjut dari berita transfer Julian Alvarez ini ya. That's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir, jangan lupa untuk kalian yang suka sama video ini, klik tombol likes. Dan yang paling penting adalah subscribe channel ini, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue untuk memberi hype ke video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea, once the blue always be blue, up the Chelsea.